Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleha? Iya, alhamdulillah kalau kakak sehat-sehat ya di rumah. Jaga kesehatan ya kakak. Jangan lupa jika keluar rumah ikuti aturan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik ya kakak. Temanya masih yang sama, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran ketiga. Pekan lalu kita sudah belajar tentang keragaman bangsa. Kita sudah belajar tentang suku, berbagai macam makanan tradisional. Kita sudah belajar tentang pakaian tradisional, rumah adat tradisional. Yap, betul. Hari ini kita akan belajar tentang permainan tradisional. Seperti kakak lihat di layar depan ini, anak-anak sedang bermain permainan tradisional. Kakak tahu permainan apakah ini? Iya, betul sekali. Kalau di sini ini namanya asing-asing ya. Tapi ini disebutnya adalah permainan gobak sodor atau gasingan. Iya, betul sekali kakak. Memang di sini kakak sebut nama permainan ini adalah permainan asing-asing. Iya. Saya mau tanya, selain dari permainan di atas, kakak permainan apa yang biasa kakak mainkan di rumah? Apa? Oh iya, betul sekali kakak. Permainan gici-gici, congklang, itu semua adalah permainan tradisional. Iya, bentengan, betul sekali bentengan. Bentengan juga salah satu permainan tradisional. Berarti kakak sudah paham aturan permainan tradisional karena kakak sudah mengenal ya permainan tradisional. Iya. Lihat di depan kakak, permainan apakah yang usah ditampilkan ini? Iya, betul sekali, permainan gici-gici. Kalau di sini disebut gici-gici, tapi ini namanya adalah permainan eklek. Betul kakak, tapi aturan permainannya tetap sama. Walaupun namanya berbeda, tapi aturan permainan eklek dan permainan gici-gici yang kita punya itu sama. Iya, selain permainan ini, kakak tahu permainan apa lagi? Betul, bentengan, gobak asing-asing atau gobak sodor. Iya, congklang. Betul sekali ya kakak. Permainan tradisional ini berarti kakak sudah paham tentang peraturan permainan karena kakak sudah sering bermain permainan tradisional. Kalau permainan yang bisa ditampilkan ini, permainan engklek, aturan permainannya bagaimana kakak? Iya, betul sekali ya. Biasanya dimainkan 3 orang atau 2 orang ya kakak. Kemudian kita gunakan batu sebagai alat untuk bermain. Ya, kita gambar garis dulu, kotak-kotak di tanah atau di lapangan. Kemudian kita lompat-lompat dengan menggunakan satu kaki, dan batu yang terletak di kotak itu berarti kita tidak boleh menyentuh. Kalau kita jatuh atau kena garis berarti kita kalah dalam permainan dan digantikan oleh teman. Betul sekali kakak. Berarti kakak sudah paham sekali permainan tradisional ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang masih seperti pekan lalu kakak ya, gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Kemudian kita akan belajar juga tentang aturan permainan bentengan dan gerobak sodor, melakukan percobaan perambatan bunyi. Iya, betul kakak. Sikap yang akan kita kembangkan pada hari ini adalah sikap peduli dan santun. Harus tetap peduli ya. Kalau bermain permainan tradisional berarti
kita harus peduli, care dengan teman kita, karena biasanya permainan kayak bentengan, gerobak sodor ini permainan berkelompok. Kemudian kita juga harus santun, tetap kita harus santun ya, sopan dengan teman. Karena kalau kita menghargai teman, teman juga akan menghargai kita. Iya. Sekarang Ustazah minta kakak baca teks permainan bentengan di buku paket kakak ya. Kemudian kakak tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kan ada 2 paragraf kakak. Untuk paragraf pertama, kakak sebutkan gagasan pokoknya. Kemudian untuk paragraf kedua, kakak sebutkan gagasan pendukungnya. Iya, Ustazah lihatkan ya halamannya. Halaman bacaannya itu kakak ada di buku paket kakak. Buku paket kakak yang kakak selalu pelajari di rumah, yaitu halaman 16 kakak ya. Betul. Iya, sekarang pekan lalu kita kan sudah belajar tentang gagasan pokok. Ustazah mau tanya ulang, gagasan pokok itu apa kakak? Iya, betul sekali. Gagasan pokok itu adalah inti atau topik pada suatu paragraf atau teks ya kakak. Iya, betul sekali. Biasanya gagasan untuk memudahkan kita menemukan gagasan pokok, biasanya langkah-langkah yang kita lakukan apa kakak? Iya, betul sekali kakak. Pertama kita membaca teks tersebut dengan cermat ya kakak. Kemudian kita melihat gagasan pokoknya, biasanya itu ada di awal atau di akhir kalimat. Makanya kita cari gagasan pokoknya itu yang ada di awal dan di akhir kalimat. Kalau kita sudah tahu gagasan pokok yang di awal dan akhir kalimat, kemudian kita cari intinya, kita baca dengan cermat. Biasanya gagasan pokok itu tidak menggunakan kata penghubung. Kita mencari inti dari kalimat tersebut. Betul sekali kakak, itulah namanya gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya kakak. Iya, nanti kakak cari gagasan pendukung untuk paragraf kedua ya. Gagasan pendukung ini biasanya tidak bersifat khusus, karena gagasan pendukung ini biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Biasanya gagasan pendukung ini selain dari gagasan pokok, berarti dia akan semua kalimat yang dalam paragraf itu merupakan gagasan pendukung. Jadi biasa gagasan pendukung ini terdiri dari beberapa kalimat. Betul sekali kakak ya. Berarti kakak masih mengingat pelajaran pekan lalu. Iya. Setelah kakak mengerjakan ide pokok dan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kita akan bermain tentang aturan permainan bentengan dan gobak sodor. Seperti yang tadi awalnya saya tanyakan, kakak sudah paham tentang permainan tradisional. Berarti kakak juga sudah tahu aturan permainan bentengan, karena kakak sudah sering memainkan permainan itu. Iya, betul. Kita biasanya membagi diri menjadi, setiap kelompok itu jadi 6 atau 7 orang, bikin 2 kelompok ya kakak. Iya betul, kita membutuhkan 2 pohon atau tiang. Biasanya sih di sini kan jarang ada pohon, biasa kita gunakan tiang besi atau tiang rumah untuk jadi bentengnya. Iya, nanti kelompok itu berusaha untuk saling merebut benteng dengan cara menyentuhnya. Biasanya kita sentuh pohon itu supaya kedengaran, supaya lebih seru permainannya. Biasanya kita sentuh dengan tangan sambil teriak atau sambil bersuara, supaya lawan tahu bahwa kita sudah berhasil merebut bentengnya. Dan pemenang itulah yang berhasil merebut benteng. Betul. Kalau ada kelompok yang berhasil menyentuh benteng lawan, berarti itulah pemenang permainan itu. Betul sekali kakak ya. Inilah contoh permainan benteng. Teman-teman ini menggunakan pohon untuk jadi benteng. Betul kakak. Tapi karena
sekarang masih pandemi kakak, berarti kakak belum bisa bermain seperti ini di rumah, di luar rumah, karena ya ini permainan bentengan biasa memerlukan banyak orang supaya lebih seru ya kakak. Nanti insya Allah doakan semoga cepat keadaan membaik, kita bisa bermain dan berkumpul memainkan permainan di sekolah, di lapangan. Iya, ini gambar apa kakak? Betul sekali, ini gambar permainan gobak sodor atau biasa kita sebut di sini adalah permain asing-asing atau gasingan kakak ya. Iya, sama dengan permainan bentengan. Biasanya permainan bentengan ini dimainkan per kelompok. Ada 2 kelompok, bisa 3 atau sampai 5 orang. Dan dilakukan biasa di lapangan atau di tanah. Tapi kalau di tanah kita gambar dulu, sama juga di lapangan. Kita gambar dulu berbentuk persegi. Kemudian aturan permainannya, anggota kelompok harus berhasil menyeberangi persegi-persegi ini tanpa disentuh oleh musuh. Dan garis-garis ini kakak, garis-garis itu dijaga oleh lawan. Kalau berhasil menyeberang tanpa disentuh, berarti dia adalah pemenang. Betul sekali kakak. Berarti kakak sudah paham tentang aturan permainan gobak sodor. Permainan ini menggunakan gerak apa kakak? Iya, betul sekali, gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu masih ingat apa? Iya, betul kakak, gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Betul sekali kakak, karena permainan ini tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak berpindah tempat. Makanya permainan ini sangat menyehatkan dan membuat kita senang karena bergerak bebas ya kakak. Iya. Sekarang kita akan melakukan percobaan perambatan bunyi. Dari pekan lalu saya sudah jelaskan apa itu bunyi kakak. Iya, betul, bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Biasanya benda yang menghasilkan suara itu disebut apa kakak? Iya, disebut sumber bunyi ya kakak. Betul sekali. Suara yang dihasilkan oleh benda bergetar itu dinamakan bunyi. Biasanya bunyi itu memiliki sifat, salah satunya bisa memerlukan medium atau tempat untuk merambat. Mediumnya itu biasanya ada 3 kakak. Apa? Medium udara atau gas, atau melalui benda padat, atau yang ketiga melalui benda cair. Betul ya kakak. Makanya kenapa kakak bisa mendengarkan suara ustazah, karena suara ustazah merambat melalui udara. Iya. Sekarang telepon sederhana. Berarti telepon sederhana ini contoh perambatan bunyi melalui apa kakak? Betul sekali, benda padat. Seperti yang ustazah sudah sharekan video cara membuat telepon sederhana ya kakak. Yang pertama kakak siapkan 2 buah gelas plastik bekas air minum. Kemudian benang kasur 3 meter, peniti, lidi, gunting atau cutter. Langkahnya itu pertama bersihkan dulu tutup gelas plastik dengan gunting atau cutter. Kemudian buatlah lubang di bagian bawah gelas dengan peniti dan lidi. Ketiga, masukkan benang kasur ke dalam lubang tersebut. Kemudian hubungkan benang kasur dengan gelas yang lain. Kemudian kakak meminta temannya untuk berbicara dalam gelas kakak, atau mendengarkan gelas. Jadi bergantian. Yang satunya berbicara lebih dahulu, kemudian yang lain mendengarkan, dan selanjutnya yang lain mendengarkan, kemudian ya betul bergantian ya, supaya kakak bisa paham cara kerja telepon sederhana. Iya kakak, usahanya setelah kakak berhasil membuat telepon sederhana ini, usahanya minta kakak melakukan tiga langkah ya. Yang pertama itu
telepon sederhana ini kakak tegangkan, kemudian kakak berbicara. Dan yang gelas satunya itu minta teman untuk dengarkan bagaimana suaranya, apakah kedengaran. Kemudian langkah kedua itu kakak renggangkan, agak longgar ya, talinya agak longgar. Kemudian lakukan hal yang sama, kakak berbicara dan minta temanmu mendengarkan. Dan yang ketiga itu nanti kakak jelaskan apa fungsinya benang ini sih kakak. Fungsinya benang pada telepon sederhana ini. Iya, kemudian terakhir kakak melakukan kesimpulan percobaan ya kakak. Iya. Selain pada benang di telepon buatan, bunyi juga itu bisa merambat di benda lain. Misalnya, itu kan tadi contoh bunyi yang merambat pada benda padat. Misalnya bunyi merambat di udara. Contohnya kayak ini, yang diperagakan teman yang di dalam gambar ini. Dia mengetukkan batu di udara, berarti bunyi itu merambat di batu yang diketukkan di udara. Dia bisa bersuara melalui perantara udara. Kemudian bunyi merambat di batu yang diketuk di dalam air. Iya. Sekarang kakak kan sudah paham tentang aturan permainan bentengan dan gobak sodor. Sekarang kakak rangkum ya. Di bukunya ada di halaman bukunya kakak ya. Kakak rangkum di halaman buku, halaman 19 kakak. Halaman 19 ya. Aturan permainan bentengan, kemudian aturan permainan sodor. Kemudian kakak juga rangkum tentang percobaan perambatan bunyi yang melalui telepon, kemudian yang ketiga itu melalui berbagai medium. Kemudian kakak juga tadi kerjakan yang tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya kakak. Iya. Setelah kakak nanti kerjakan, nanti saja akan mengirimkan LKPD-nya lewat WA ya kakak. Jadi kakak boleh buka, kakak boleh mengerjakannya. Iya, sekarang kita sudah paham tentang materi ini ya kakak. Iya, apa hubungannya? Ada yang bertanya, apa yang hubungannya saja permainan bentengan ini, permainan tradisional ini dengan materi kita IPA ini tentang bunyi? Ada kakak, karena kan kakak kita bermain bentengan itu tidak diam-diam kan, kita bersuara. Apalagi semakin keras suaranya teman, kayak semakin semangat bermain. Iya, itu menghasilkan bunyi. Iya kakak, menghasilkan bunyi yang merambat melalui udara. Kalau kakak bermain benteng dengan cara memukul tiangnya, memukul sampai tiangnya bergetar-getar, berarti itu perambatan bunyi melalui benda padat. Betul sekali ya kakak. Iya. Selanjutnya mau tanya, hari ini apakah pelajarannya menarik? Kalau menarik, angkat jempolnya. Kemudian nanti kakak, kalau misalnya kurang menarik, nanti kakak usulkan ya. Pekan selanjutnya apalagi yang bisa Ustazah lakukan supaya kakak senang belajar di rumah. Iya. Sampai berjumpa esok hari ya kakak, di pembelajaran sama, pembelajaran tematik, masih tema yang sama ya kakak. Selamat bekerja di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.